Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi aku mau bilang makasih dulu buat teman-teman yang udah nyempetin buat datang ke acara ini. Terus makasih juga buat Mbak Ila sama Safa yang udah mau bagi ilmunya selama 1 semester buat kita semua. Ya semoga yang disampaikan itu bermanfaat buat kita semua. Perkenalkan, nama aku Aiden Tiasmeswari, kalian bisa panggil Tias. Jadi di sini aku tugasnya sebagai moderator pada acara sore hari ini yang memandu jalannya acara. Oh ya, sebelumnya aku mau nyampaikan susunan acaranya terlebih dahulu supaya kalian juga sama-sama tahu. Jadi yang pertama akan ada acara pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh Mbak Ila, kemudian penyampaian materi oleh Safa, dan yang kemudian itu tanya jawab, setelah itu penutupan. Kita masuk ke sesi pertama, jadi semoga acara ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk ke sesi kedua, yaitu penyampaian materi oleh Mbak Ila. Untuk teman-teman, bisa disimak penyampaian materi dari Mbak Ila. Kalian bisa tulis juga beberapa notes-notes, barangkali ada yang mau ditanyain sama Mbak Ila di akhir sesi nanti. Silakan Mbak Ila. Oke, terima kasih waktunya. Saya mulai ya. Jadi sebenarnya saya dapat tugas kontribusi sosial yang dimana itu pelajaran yang saya dapat dari pertukaran mahasiswa itu harus saya sebarluaskan gitu ke teman-teman yang lain. Jadi kali ini kita akan belajar tentang toleransi. Di sini teman-teman ada yang nggak tahu toleransi nggak? Pada tahu semua ya toleransi ya. Jadi toleransi itu sikap menghargai tanpa membeda-bedakan agama yang berbeda ataupun suku, budaya gitu ya. Nah, sedikit cerita dari saya yang yang mengikuti pertukaran mahasiswa. Itu kita diajarkan toleransi. Jadi karena pertukaran mahasiswa ini antar pulau, jadi di mana jauh banget ya dari Pulau Jawa dan Pulau Maluku. Kebetulan aku ditempatkan di Pulau Maluku. Pulau Maluku itu pulau wilayah timur, jadi biasanya orang-orang Jawa itu ngira orang-orang timur itu kayak nakutin gitu loh. Tahu nggak sih yang gede, terus hitam, terus yang mukanya serem gitu kan ya. Tapi kalian tahu nggak sih, orangnya itu aslinya baik, lembut, meskipun dia keras. Emang kalau ngomongnya itu emang keras mereka. Cuman bisa dibilang mereka itu hati Hello Kitty gitu. Nah dari situ aku mulai belajar. Tadinya aku nggak bisa berbaur dengan mereka yang, aduh takut berkomunikasi dengan mereka, takut gitu kan, takut apa gitu ya. Ternyata mereka baik. Nah di situ jadi bentuk kayak toleransiku mulai tumbuh gitu. Jadi nggak cuma di situ aja sih, di Ambon. Jadi aku bicara tentang Ambon dulu ya, karena aku kan di Ambon pertukarannya. Di Ambon itu ada budaya yang namanya pela. Kalau aku bilang pela itu kalau bahasa Sulawesi ya, Manado itu pela itu kayak tugel, tahu tugel kan? Bahasa Jawa tugel. Jadi kayak ada satu roti, kalau misalnya kita mau minta, Mbak minta Mbak gitu. Itu namanya kalau di tugel itu namanya pela. Tak pela buat kamu gitu. Jadi kayak berbagi gitu. Tapi kalau di Ambon, pela itu kayak saudara. Jadi perjanjian gitu loh. Di mana pela itu
berlaku untuk setiap kota. Bukan kota sih, desa. Jadi di Ambon itu ada desa. Dia nggak berlaku kampung kayak di Jawa. Kalau di Jawa itu kan kalau di Jawa kan ada kampung, ada RT RW gitu ya. Kalau di Ambon itu mereka berlaku untuk desa. Jadi satu desa pela dengan desa lain. Gitu. Namanya ada pela gandong, ada beberapa pela lah. Cuman yang lebih spesifik itu pela gandong. Jadi ada misal ya ada desa, satu desa yang punya pela dengan desa lain, itu mereka nggak boleh menikah karena dari situ mereka udah dianggap kayak apa ya, sedarah gitu, punya hubungan darah meskipun mereka itu nggak sedarah, bener-bener sedarah, cuman mereka itu kayak nggak boleh menikah karena sedarahnya itu diambil dari pela. Sampai sini paham nggak teman-teman? Paham, Mbak? Paham ya. Jadi kayak pela-pela gitu. Dan sempet denger nggak sih kalau wow gitu loh. Kayak kok bisa mereka nemuin kata pela gitu. Jadi kayak peraturan di budaya mereka masing-masing gitu loh. Sedangkan kita di sini kan nggak ada yang kayak gitu ya. Ada nggak yang di Jawa kayak gitu? Nggak ada kan ya? Kayaknya nggak pernah dengar, Mbak, kalau di Jawa. Iya, kalau di Jawa kan nggak ada ya. Nah, makanya tuh aku sempet kaget gitu. Di budaya Maluku, Ambon yang kata kita itu mereka itu keras, terus katanya jahat gitu ya. Mereka ternyata itu persaudaraannya kuat banget. Jadi mereka itu ada ya namanya sebutannya itu kita semua bersaudara. Jadi mereka itu emang bener-bener kuat banget gitu loh. Jadi waktu aku ikut PMM pertukaran itu dari aku yang ngerasa orang timur itu galak-galak, keras-keras, terus jahat gitu. Itu jadi kayak, wah ternyata gini orangnya, jadi tahu gitu loh. Nah, itu dari situ toleransiku tuh kayak tumbuh gitu. Oh berarti kita nggak boleh memandang orang itu dari sebelah mata, itu ya. Yang lain juga antar agama juga ada namanya pela apa ya? Kalau misalnya itu pela apa namanya? Pela apa ya? Kalian bisa cari di browsing tuh, di Google itu ada namanya pela yang antar agama. Di situ mereka itu nggak memandang agama ini, agama itu enggak. Jadi bahkan kalau misalnya ada acara si Islam sama Kristen, biasanya mereka kan yang Islam nggak mau makan ya, karena takutnya mengandung babi gitu makanannya. Nah karena mengantisipasi itu, mereka yang punya hubungan pela agama ini, itu kalau ada acara selalu meminta bantuan kepada yang beragama Muslim untuk memasak. Jadi mereka bisa masak dan bisa makan bersama tanpa ada rasa kayak membeda-bedakan. Gitu. Jadi hebat banget ya, kayak nggak nyangka gitu loh kalau di Ambon itu saking kerasnya mereka, ternyata mereka itu dalam persaudaraan itu kuat sekali gitu. Ya dari sini kita bisa belajar bahwa sikap orang itu nggak bisa dilihat dari covernya gitu. Kita harus nyemplung dulu, kita harus deket dulu sama dia untuk kita tahu dia itu orangnya kayak gimana. Itu yang aku dapetin dari PMM aku sih yang kemarin. Mungkin nanti bisa ditambahin lagi sama Mbak Safa, pengalamannya Mbak Safa. Gitu ya Mbak? Oke, nah sekarang bisa dilanjut nih sama Mbak Safa. Sebelumnya aku share screen dulu ya. Boleh, boleh.
Minta tolong saya dijadikan host. Iya, benar. Udah. Udah, Safa? Bisa apa enggak? Halo, Mbak Ila. Ini Ya. kayaknya Safa terpental keluar. Gimana kalau kita tanya sama teman-teman aja, barangkali ada yang mau ditanyakan sama Mbak Ila. Ya, silakan. Nah, buat teman-teman yang mau ditanyain, boleh silakan bertanya. Bisa pakai raise hand atau langsung ngomong aja nggak apa-apa. Mbak, saya mau tanya, Ya, Oke, silakan. silakan. kan ada pepatah yang mengatakan jangan lihat buku dari covernya. Sedangkan kalau di zaman sekarang kan para desainer itu kayak berjuang mati-matian untuk membuat supaya desain cover itu lebih menarik sebelum buka ke isinya gitu. Nah, kalau misalkan kalau analogi dari ya kayak kita memandang seseorang. Kalau kita memandang seseorang kan yang paling dilihat itu ya covernya dulu, first look-nya itu kayak gimana, terus first impression-nya itu kayak gimana. Jadi sebelum melihat ke isinya itu kayaknya orang-orang zaman sekarang itu menilai dari apa yang ia lihat dahulu. Itu masih relevan apa enggak? Terima kasih. Halo, Mbak Ila. Terima kasih, Rama. Jadi kalau menurutku nih ya, oke, langsung aku jawab aja kali ya. Iya, Mbak. Jadi kalau menurutku, kenapa kok saya membuat ini pertemuan ini itu tuh untuk kita itu meningkatkan rasa toleransi, gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk di zaman sekarang, biasanya kan mereka melihat dari covernya dulu, menarik atau enggak gitu tuh. Habis itu mereka baru mau membaca, mau membeli. Makanya dari itu. Nah, di zaman sekarang itu emang orang-orang itu pada kayak gitu. Harusnya kita itu nggak boleh kayak gitu. Itu kalau misalnya kita pakai strategi pasar. Kalau strategi pasar mungkin boleh lah ya. Covernya dulu dibagusin, habis itu baru dalamnya dilihat. Ya, ternyata kayak gini. Itu kan ya. Tapi karena kita ini temanya membangkitkan rasa toleransi, itu yang harus kita ubah sebagai kita di generasi sekarang gitu loh. Gitu. Kebanyakan kita di generasi sekarang itu banyak yang memandang covernya dulu, baru kita membaca. Tapi kalian pernah nggak sih kayak ngerasa, misal kalian pernah punya teman, terus kalian lihat dia orangnya kayak sombong, terus kayak suka julid gitu ya. Terus udah nih, kalian udah
nggak ketemu dia lagi. Terus suatu saat kalian ketemu dia, suatu momen, satu acara ketemu dia, terus dia akhirnya melihatkan karakternya dia. Terus kalian sadar, oh ternyata dia nggak kayak apa yang aku kira gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Kecelik. Orang bilang kecelik gitu. Nah, maka dari situ kita itu apa ya, sebagai anak yang di zaman milenial ini, orang yang di zaman milenial ini, apalagi apa namanya, perkembangan zaman teknologi yang canggih sampai kita itu tidak berkomunikasi dengan orang. Biasanya kan kita karena kita nggak berkomunikasi, kita melihat dulu orangnya kayak gimana gitu kan. Jadi takut, dikit-dikit insecure. Padahal kalau kita mau deket, kita bakal dibuka, kita bakal diterima dengan dia, terus kita juga bakal terima dia, karena kita tahu dia itu kayak gimana. Itu Rama. Semoga bisa menjawab pertanyaan kamu ya. Iya, Mbak, makasih. Oke, sama-sama. Halo, ini Safa udah bergabung lagi nggak? Iya, Halo, sudah. Safa. Nah, iya. Ini waktunya kurang 3 menit. Ini Safa biarin presentasi aja dulu ya, Mbak. Nanti setelahnya misal kita keluar dari room, bisa langsung masuk lagi. Silakan, Safa. Mbak minta tolong jadikan Udah ya. kelas ke screen-nya Belum kelihatan. belum. Udah kelihatan. Aku izin ini ya, off cam, soalnya kalau on cam kepental. Oke, nggak Iya, apa-apa. ya, nggak apa-apa, Safa. Ya. Oke. Jadi perkenalkan, aku Safa dari PSRB 2019. Sama seperti Mbak Ila, juga ikut program pertukaran mahasiswa Merdeka yang diadakan Kampus Merdeka. Jadi suatu keberuntungan buat saya keterima di Universitas Sriwijaya, tepatnya di Sumatera. Jadi ngomong-ngomong tentang kebudayaan, aku pengen berbagi pengalaman selama aku berkuliah secara daring di Sumatera, tepatnya di Unsri. Di sini aku mau kasih topik seputar kebudayaan di Sumatera, yaitu letak geografisnya, logatnya, kuliner, kesenian, dan arsitekturnya. Di sini letak geografisnya Universitas Sriwijaya itu di Sumatera Selatan. Universitas Sriwijaya itu ada 2, Indralaya sama Palembang. Tetapi mereka dibedakan karena terhalangi oleh Sungai Musi. Bisa dilihat di sini, ini Sungai Musi di kanan atas sini. Nah, cara mereka untuk menyeberanginya itu menggunakan jembatan Ampera. Jadi orang-orang Palembang, orang Indralaya, kalau ingin